Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rian. Kali ini kita akan mencoba sedikit membahas the list view ini ya, membahas list view. Jadi kemarin kita sudah bisa menyimpan ke list view. Jadi data npm diisi, nama diisi, jurusan diisi. Kemudian nanti ketika tombol simpan diklik, maka akan masuk kemari. Oke, akan masuk ke list view kita. Kemudian ketika diklik hapus semua, maka data yang ada di list view akan terhapus semua. Dan ketika kita pilih salah satu dan tombol hapus data yang dipilih akan menghapusnya. Jadi pilih salah satu data di list view, lalu kita klik tombol hapus data yang dipilih, maka akan terhapus data tersebut yang ada di list view. Nah, dan juga nanti kita akan membuat tombol hapus data yang dipilih ini akan aktif ketika ada data yang diklik. Ketika data pada list view diklik, maka tombol ini akan aktif, dan ketika diklik hapus, maka list view, data pada list view akan hilang atau terhapus dan hapus data ini kembali mati. Jadi kita akan membuat tombol hapus data yang dipilih ini mati di awal ya, sehingga tidak bisa diklik. Karena kalau hidup langsung terus diklik tapi tak ada data yang dipilih di list view ini, maka dia akan error. Jadi untuk validasinya kita buat seperti itu. Baik, kita langsung ke codingnya. Jadi yang pertama, kita akan membuat hapus data yang dipilih. Tombol hapus data ini mati ya, ada property enable di sini, tapi kita mainkan di coding saja. Jadi untuk awal berarti di form load kita akan matikan tombol ini, dan ketika list view diklik, list view dengan event klik, datanya diklik, maka tombol hapus data yang dipilih ini akan aktif dan bisa menghapus data yang terpilih tadi. Nah, ketika sudah dihapus, maka tombol ini akan kembali mati lagi. Oke, kita buatkan dulu di form load. Di form load kita ini berarti di sini btn hapus titik enable sama dengan false, sehingga nanti dia mati ya tombolnya, karena enable-nya bisa atau tidaknya dimatikan. Kemudian di btn hapus, ketika sudah hapus kita matikan dia lagi kan. Jadi kita buatkan di sini btn hapus titik enable sama dengan false. Jadi setelah dia menghapus, dia matikan lagi. Nah, kemudian tadi akan aktif ketika list view, data pada list view diklik. Gitu ya. Jadi kita di sini ambil list view, kemudian eventnya kita berikan klik. Nah, jadi ketika list view diklik, maka dia akan memanggil btn hapus. Kalau memanggil btn hapus, dia akan men-true-kan nilai enable-nya sama dengan true. Nah, gini saja. Jadi ketika data mahasiswa diklik, list view data mahasiswa diklik, maka tombol button hapus jadi true. Kemudian ketika tombol hapus diklik, maka dia akan menghapus data pada list view yang telah dipilih tadi. Kemudian dia false-kan lagi enable-nya. Oke, kita coba dulu. Jadi di awal form load-nya kita off-kan dia nih ya, enabled sama dengan false. Nah, enabled sama dengan false. Kita coba isi sembarang saja. Kita simpan. Nah, ketika diklik salah satu data, nah dia off, dia on lagi ya, dia true. LV data mahasiswa klik true. Jadi button hapusnya enable true, jadi dia hidup. Kemudian ketika button hapus diklik, berarti ditekan kan, button hapus memiliki event klik. Nah, ini belum berjalan karena kita belum klik. Ketika kita klik, nah LV data mahasiswa items remove, dihapus data yang terpilih, dan btn hapus dia false-kan lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke list view. Ketika data pada list view di double klik, klik 2 kali ya. Jadi beda, tadi klik sekali untuk mengaktifkan tombol hapus, dan ini double klik untuk memindahkan atau mengirim data ke text box, dari list view ke text box untuk kita edit. Nah, sekarang ini kita coba kasihkan txt. Nah, kita matikan dulu ya, kita stop. Kita buat fokusnya ke npm titik fokus. Nah, gitu. Jadi nanti setelah dihapus, tombol button hapus di false kan lagi enable-nya,
dimatikan lagi, dia langsung ke txt npm untuk mengisi data berikutnya. Oke, kita ke list view. Jadi seperti biasa kita pilih di sini di bagian ini ya, di bagian kiri kita pilih list view lagi, kemudian eventnya double klik kali ini. Nah, jadi list view kita buatkan double klik. Nah, prosesnya adalah data pada list view npm sini akan kita kirim ke text box npm. Begitu juga nama kita kirim ke text box nama. Untuk jurusan kita kirim juga ke jurusan. Oke, berarti codingnya bisa kita buat seperti ini. Txt npm titik text sama dengan list view data mahasiswa titik selected items yang ke 0 titik text. Jadi kan pemberian data dari kanan ke kiri kan, berarti A sama dengan 3 gitu. Berarti 3 ini kan punya si A. Nah, jadi list view data mahasiswa titik text selected items titik text, yaitu data yang pertama indeks ke 0, yaitu si npm tadi. Si npm ya, ini indeks ke 0 atau indeks yang pertama. Nah, itu akan kita masukkan datanya ke txt npm. Nah, jadi kita akan masukkan datanya ke txt npm. Kemudian txt nama titik text sama dengan lv data titik mahasiswa selected items. Nah, di sini bukan satu ya, bukan satu. Pada list view selected itemsnya atau indeksnya tetap ini yang ke 0. Ketika salah satu data dipilih itu tetap semuanya 0, indeks yang ke 0. Jadi satu data dipilih, satu baris data dipilih, itulah selected ke 0. Kalau kita pilih selected ke 1, kita buat codingnya di sini selected 1. Maka yang satu itu adalah pilihan yang kedua. Nah, jadi selected items 0 itu adalah data yang terpilih. Data yang terpilih. Nah, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Jadi ini kita tetap memakai yang ke 0. Berarti yang dipilihnya, yang pertama kali dipilih itu, yang di double klik itu, yang dipilih sekali itu saja gitu. Kalau dipilih 2 kali atau multi choice, multi pilihan, kita milih 1, 2, 3 banyak data sekaligus gitu ya, kayak menggunakan kontrol klik gitu. Nah, itu baru satu kita pakai. Tapi karena kita cuma satu datanya, maka selected items yang ke 0. Berarti pilihan yang pertama kali itu. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Nah, jadi di sini tetap selected items yang ke 0. Maka yang nama gimana? Kita pakai tambahan di sini sub items. Sub items yang ke 1. Nah, ini baru kita panggil yang nama sub item 1. Nah, ini sub item 1, 2 seperti itu. Oke, kita lanjut. Karena 0 kan punya dia sendiri, diri dia sendiri gitu. Kita lanjut, berarti untuk jurusan titik text sama dengan lv data mahasiswa selected items yang ke 0 yang terpilih sub items yang kedua titik text. Nah, jadi nanti sini sudah selesai. Ini ngambil npm, ini ngambil nama, dan ini ngambil jurusan dan dikirim ke text box masing-masing. Lalu karena kita mau edit, berarti data sebelumnya harus kita hapus. Nah, jadi lv data mahasiswa titik selected items, nah yang terpilih tadi titik remove, yang sudah dipilih kita remove gitu. Oke, kita coba jalankan sekaligus kita coba terangkan lagi kembali. Nah, jadi di sini saya berikan codingnya dulu. Oke, kita anggap di sini ada, kita sembarang saja. Oke, kita coba satu lagi deh. Baik, kita anggap punya 3 data. Ya kan, kita mau edit nih, ternyata namanya salah. Nah, ini nggak apa-apa, biarkan saja. Kita double klik. Nah, ini salah. Misalnya npm yang benar ada 7678. Nih, lihat, hilang. Ketika di double klik, dia akan mengambil npm-nya. Nih, lihat npm-nya. Nah, jadi ketika diklik sekali, inilah list view data mahasiswa titik selected items ke 0.
0 juga punya si npm, dan sub item 1 punya nama, sub items 2 punya jurusan, dan berikutnya 3, 4, 5 dan seterusnya sub itemsnya gitu. Kemudian setelah diambil dan dikirim ke npm nama jurusan masing-masing, nah lihat di sini list view data mahasiswa yang terpilih tadi remove, hapus. Nah, hilang kan? Jadi kita bisa di sini ulangi lagi edit nombolnya, ngisinya ya, kita ulangin lagi seperti edit, kita simpan lagi. Nah, jadi data sudah diperbaharui seperti itu. Nah, ini mengedit data tanpa kita menghapus atau mengedit menggunakan si database ya, masih sederhananya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman yang sudah kita buat, dan ini masih hidup, bisa nanti kita berikan button hapus enable false lagi tadi. Nah, ini kita anggap aja hapus, kita double klik. Nah, iya ya, dia ikut juga ya. Kalau kita double klik, dia ikut terklik karena sekali pertama klik tadi dia sudah terbaca. Dan di situ kita bisa ini buatkan di sini button hapus titik enable sama dengan false lagi. Atau kalau kalian bisa buatkan menggunakan if, validasi if, silakan. Nah, itu bisa jadi tantangan buat kalian. Baik, saya rasa itu saja untuk materi edit pada list view tanpa database ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.